Safisali Sekakmat Federasi Malaysia yang diam diajak tanding Indonesia. Ya, karena takut kalah. Jelang Piala Dunia U17 PSI, setujui pemain keturunan ini untuk gabung di Timnas Indonesia U17. Selengkapnya hanya di Reason Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman. Apakah tim Garuda masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia atau tidak? Jika masih mungkin, jalan yang akan ditempuh oleh Indonesia adalah lewat putaran keempat. Nantinya, tim Garuda akan melawan tim peringkat 3 dan keempat di masing-masing grup A dan grup B. Untuk jadwalnya masih sangat lama, yakni pada bulan Oktober. Itu berarti jadwal timnas untuk bulan September masih kosong. Hal inilah yang tampaknya akan dimanfaatkan untuk menjalani laga uji coba dengan negara lain. Salah satunya adalah negara Malaysia. Sayangnya, tim negeri jiran tersebut sampai saat ini belum memberikan respon apa-apa kepada PSSI, momen yang membuat legenda. Mereka kecewa dan mengkritik keputusan dari Malaysia. Lantas kritikan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, dalam 1 tahun terakhir, jadwal Timnas Indonesia dapat dikatakan sangat sibuk. Itu terjadi karena tim Garuda harus bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kesibukan ini sendiri dimulai pada Maret tahun lalu. Saat itu, Indonesia masih berjuang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia dan harus melawan tim-tim seperti Vietnam hingga Filipina. Untungnya, dua negara tersebut mampu diatasi satu persatu sehingga membuat tim Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berhubung lolos, maka di kalender FIFA Matchday lawan Timnas Indonesia sudah langsung ditentukan. Dan itu adalah pertandingan resmi, bukan pertandingan uji coba lagi. Babak ketiga sendiri berlangsung mulai bulan September hingga Juni tahun ini. Year buat Timnas Indonesia tidak bisa menjalani laga uji coba dengan negara lain karena jadwalnya sudah digunakan untuk bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pertandingan antara Indonesia melawan Belanda akan sangat sulit digelar karena kedua tim memiliki kesibukan masing-masing di setiap FIFA Matchday. Sesuatu yang sangat disayangkan karena sejatinya PSSI dan KNVB sudah bertemu untuk membahas laga uji coba tersebut. Namun uji cobanya masih terkendala jadwal yang belum pas. Untuk tahun ini sejatinya ada waktu yang bisa dipertimbangkan untuk mempertemukan antara Indonesia melawan Belanda. Jadwal yang pas adalah bulan September karena di bulan itu Timnas Indonesia sudah tidak memiliki jadwal. Sayangnya hal berbeda malah dialami oleh Belanda karena mereka harus bermain di babak kualifikasi Piala Dunia di bulan September, masing-masing melawan Polandia dan Lituania. Indonesia pertimbangkan negara lain untuk laga persahabatan. Berhubung timnas Belanda tidak bisa, maka timnas Indonesia harus mencari negara lain yang bisa diajak beruji coba. Awalnya sudah ada beberapa negara yang dirumorkan bakal melawan tim Garuda. Salah satunya adalah timnas Rusia. Selain Rusia juga ada 2 negara lain yakni Uzbekistan dan Kazakhstan. Tapi kabar itu perlahan mulai menghilang. Dan sampai saat ini belum jelas apakah jadi atau tidak. Namun rumor Indonesia melawan Rusia itu akhirnya coba dijawab oleh Erick Thohir. Intinya, ketua PSSI tersebut sudah merespon ajakan dari Rusia. Sayangnya, jadwalnya kurang pas dan Erick Thohir kemudian meminta agar pertandingannya dilakukan tahun depan saja. Oh, kami sudah menjawab. Rusia sudah mengirim surat, tetapi mereka minta September atau Oktober. Tapi kan Oktober kita tidak bisa. Dan September kita sudah. Waktu itu sudah ada respons. Jadi ya kami bilang, kalau nanti untuk tahun depan, ya boleh saja. Kalau windownya cocok, jendela untuk FIFA Matchday-nya ada. Ya kami terbuka saja. Quote, kata Erick Thohir pada Detik Sports, dibanding Rusia, kini ada 3 negara lain yang berpeluang besar menjadi lawan timnas Indonesia. Mereka adalah Kuwait, Lebanon, dan Malaysia. Jika jadi, maka pertemuannya akan terjadi di bulan September. Dari 3 negara tersebut yang sudah memberikan respon adalah Kuwait dan Lebanon. Sementara Malaysia sampai saat ini belum memberikan respon atas ajakan dari PSSI. Alasan Malaysia belum memberikan respon ke Indonesia soal ajakan ke Malaysia. Hal ini coba dilakukan oleh Erick Thohir. Intinya dirinya sudah sangat kangen melihat Indonesia melawan Malaysia. Lagian kekuatan dari 2 negara tersebut saat ini juga sudah berbeda karena sama-sama kedatangan banyak pemain baru. Sehingga pastinya
sangat menarik jika kedua tim itu kembali dipertemukan dalam satu lapangan. Ia masih dipikirkan untuk lawan uji coba. Kami masih melihat Malaysia juga yang sedang berbenah diri. Kita lihat Malaysia sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru. Ya, kami mau uji coba melawan mereka. Sepertinya kita sudah kangen juga melawan Malaysia dan sudah cukup lama. Tes nyalilah sama-sama. Quote, kata Erick Thohir pada Bola Sports. Namun kembali lagi, meski sudah ditantang oleh Erick Thohir, sampai saat ini Malaysia belum memberikan respon apa-apa. Kini ada beberapa alasan mengapa Malaysia belum memberikan respon. Alasannya adalah karena mereka ingin fokus membangun kekuatan dulu dan coba mencari lawan uji coba selain Indonesia. Tapi yang pasti pada bulan September nanti, Malaysia cuma memiliki satu pertandingan, yakni melawan Laos. Itu berarti masih ada satu pertandingan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan uji coba dengan negara lain. Malaysia dikritik oleh legendanya sendiri, keputusan Malaysia, dengan belum memberikan respon atas ajakan dari Indonesia. Kini membuat salah satu legenda mereka yakni Safee Sali kecewa. Menurutnya, itu adalah kesempatan langka yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Malaysia untuk mengukur kekuatan. Alasannya adalah karena menurut Safee Sali, Indonesia saat ini adalah kekuatan besar di ASEAN. Jadi jika Malaysia melawan Indonesia, mereka bisa mengukur kekuatan tentang sejauh mana kemampuan dari mereka. Indonesia adalah tim yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka juga bersaing di Asia untuk memperebutkan tiket World Cup. Banyak pemain dari mereka juga pentas di luar negeri, kata Safee Sali pada media. Kini jika Malaysia tidak mau, Indonesia tak perlu khawatir karena mereka bisa melawan dua tim lainnya, yakni Lebanon dan Kuwait. Dibandingkan Malaysia, lawan Lebanon dan Kuwait juga bisa menguntungkan timnas Indonesia. Alasannya adalah karena Indonesia bakal semakin paham bagaimana karakter permainan negara-negara Timur Tengah. Itu terjadi karena kemungkinan besar tim Garuda juga akan melawan negara-negara Timur Tengah jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, bagi asisten pelatih timnas yakni Alex Pastor, pasti juga setuju jika tim yang dilawan Indonesia adalah tim yang kekuatannya setara atau kalau bisa lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia. Karena itu sama saja bakal menjadi ujian bagi timnas Garuda. Namun dalam pertemuan terakhir, tim Garuda mampu mengalahkan Kuwait dengan skor 2-1. Itu terjadi di babak kualifikasi Piala Asia, sementara melawan Lebanon. Indonesia sudah sangat lama tidak bertemu dengan tim tersebut, sehingga kedua tim sama-sama masih buta kekuatan. Jadi itulah saat Erick Thohir secara terang-terangan menantang Malaysia untuk diajak beruji coba melawan timnas Indonesia. Sepak bola Indonesia sedang memasuki era baru dengan semakin banyak perhatian yang diberikan pada pengembangan atlet usia muda. Nova Arianto ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U17, membawa optimisme di level kelompok usia dengan mengantarkan timnas U17 lolos ke Piala Dunia U17 ke 2025. Demi berbicara banyak di Piala Dunia U17, Nova Arianto diyakini akan melakukan seleksi lebih luas karena reputasinya sebagai pelatih muda yang disiplin dan pekat terhadap perkembangan talenta lokal dan diaspora. Baru-baru ini, PSSI mengumumkan nama pemain muda asal Belanda, Sayelai Mena, yang memiliki darah Indonesia di tengah upaya mereka untuk memperkuat tim Garuda Muda di Piala Dunia karena kualitasnya dan latar belakang sepak bolanya yang terasah di Eropa. Banyak yang menyebutnya sebagai pemain kunci timnas Indonesia U17. Sayelai Mena memiliki hubungan historis dan emosional dengan Indonesia. Meskipun ia dibesarkan di Belanda, ia dapat membela timnas Indonesia melalui naturalisasi atau diaspora karena ayahnya berasal dari Ambon dan Bandung. Say telah menunjukkan bakat dan semangat kerja yang luar biasa. Meskipun usianya masih sangat muda, ia sering bermain di posisi sayap atau gelandang, serang, dan dikenal karena kecepatan dan kemampuan untuk membangun serangan yang luar biasa. Saat ini, saya bermain untuk Sparta Rotterdam, klub Eredivisie yang memiliki akademi yang sangat baik. Saya menjadi pemain penting di tim usia 16. Dan ia sering dipercaya untuk mengisi peran penting dalam berbagai laga. Ia tumbuh sebagai pemain yang mengandalkan teknik, taktik, disiplin, dan daya tahan. Fisik yang kuat, berkat sistem pelatihan yang ketat dan terorganisir di Belanda. Media Belanda melaporkan bahwa Said adalah tipe pemain yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai rencana. Ia memiliki umpan silang yang akurat,
insting menyerang yang alami dan nyaman di kedua sayapnya. Ini membuatnya cocok untuk ke lini depan timnas U17 yang tidak memiliki kreativitas. Dengan lolosnya timnas U17 ke Piala Dunia, sangat memungkinkan Sally Mena akan menerima kesempatan trial atau pemanggilan ke pemusatan latihan jika proses administrasi dan pemantauannya berjalan dengan lancar. Sebelumnya, timnas Indonesia juga diperkuat pemain keturunan di Piala Asia U17, yaitu Matthew Baker. Ia menjadi andalan Nova Arianto hingga menembus babak perempat final. Sudah menembus skuad Melbourne City U23 di usianya yang baru 15 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa Matthew Baker bukanlah pesepak bola biasa. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki pesepak bola berdarah Indonesia-Australia selain tangguh dalam bertahan. Matthew Baker juga dikenal handal melepaskan umpan-umpan panjang. Gaya permainan Baker persis dengan idolanya Justin Happener. Selain itu, timnas U17 juga memiliki pemain seperti Evandra Florasta, gelandang muda terbaik yang dimiliki Indonesia. Pada saat ini, baru berusia 16 tahun, Evandra Florasta menjadi gelandang andalan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 ke 2025. Saat itu, Evandra Florasta selalu bermain dalam 3 laga yang dijalani timnas Indonesia U20, meski skuad Garuda Nusantara hanya mendapatkan 1 angka. Setelah Piala Asia U20 2025, Evandra Florasta eksis bersama dengan timnas U17 di Piala Asia U17 ke 2025. Ia mencetak bel tunggal kemenangan 1-0 timnas Indonesia U17 atas kondisi. Selain itu, ia juga mencetak 2 gol saat timnas Indonesia U17 menang 4-1 atas Yaman U17. Sayangnya, langkah timnas U17 terhenti setelah kalah dari Korea Utara. Sementara itu, timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia U17 masuk ke dalam pot 3 bersama dengan tim-tim seperti Kanada, Korea Utara, Austria, hingga Pantai Gading. Turnamen ini nantinya akan digelar di Doha, Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Meski diperkirakan akan tergabung dengan tim yang cukup kuat, Nova Arianto berharap bisa membawa timnas Indonesia lolos dari babak penyisian grup. Negara-negara unggulan yang masuk ke dalam pot 1 yaitu Jerman, Prancis, Brazil, Inggris, dan Argentina. Untuk pot 2 diisi oleh Italia, Uzbekistan, Belgia, dan Korea Selatan. Pot 4 diisi oleh beberapa negara seperti Mesir, Portugal, Arab Saudi, dan Bolivia. Piala Dunia U17 2025 akan diikuti oleh 48 negara. Jumlah ini lebih banyak 2 kali lipat dari edisi sebelumnya, yang hanya diikuti oleh 24 negara. FIFA sejauh ini belum merilis jadwal drawing pembagian grup Piala Dunia U17 ke 2025. Menarik untuk dinantikan bagaimana kiprah timnas Indonesia U17 dalam turnamen Piala Dunia U17 2025 mendatang.